Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel kami, channel Trader Kampung Pemula. Ya, ini merupakan video kami yang kedua ya, karena yang video perdana kami itu kami sudah bikin semalam, dan berhubung hari ini weekend ya, hari Minggu ya. Nah, jadi saya menyempatkan diri untuk membuat video kedua ini dengan tujuan untuk saling berbagi ya, maupun sharing-sharing dengan teman-teman trader semua ya. Tapi ada pengecualian ya, untuk trader pemula. Kalau untuk yang pro nggak mungkin juga mereka mau lihat materi ataupun video dari trader pemula kayak saya. Nah, oke, jadi teman-teman di sini seperti yang saya sampaikan semalam bahwa saya menganalisa candlestick daripada binomo ini menggunakan sistem awal periode teman-teman ya. Awal periode kayak gimana bang? Yang kayak gini. Nah, kalau sekarang ini kita lihat dia berada di menit 17.03. Berarti Anda ini sekarang berada di periode 17.00 sampai 17.05. Nah, kalau 17.03 kayak gini berarti sementara jalan candle yang ketiga teman-teman yang harus kita analisa. Jadi kayak gitu. Nah, saya analisa dulu ya. Karena ini di 17.04 nanti saya harus melakukan OP teman-teman ya. Nah, jadi di sini ini wah, koneksi lagi parah. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah candle keempat ya. Ini nanti karena ini sudah 17.04 di detik 00.30 saya harus melakukan OP ya. Oke, saya lihat dulu. Bentar teman-teman, ini harusnya saya OP di sini teman-teman, karena di sini ada apa namanya, ada resisten. Saya pilih sell ya, saya pilih sell. Saya nggak berani untuk apa namanya, untuk melakukan buy. Nah, jadi di sini alasan utamanya kenapa saya pilih sell ya, karena di sini ini kan masih ketutup. Di sini ada titik resisten teman-teman ya. Di sini ada titik resisten, dia berada di area resisten teman-teman. Nah, kalau dia tembus, dia melewati apa namanya, OP-nya saya, berarti dia berhasil menembus titik resisten ya. Dia berhasil menembus titik resisten. Nah, tapi nanti kita lihat di sini kalau memang dia berhasil menembus titik resisten, untuk candle berikutnya saya akan kejar dengan memilih buy ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Wah, ini parah nih, signal wifi hilang. Jadi saya kayaknya kita loss ya, kita loss di sini teman-teman ya. Nah, kita loss karena jaringan wifi ngadat. Nah, di sini saya kayaknya harus buy lagi deh. Saya buy dulu. Nah, ini saya OP 3 kali teman-teman karena saya tadi loss. Jadi anggaplah itu adalah kompensasi ya. Kompensasi untuk karena kekalahan tadi. Jadi di sini saya melakukan kompensasi 3 kali karena tadi saya melakukan OP 2 kali untuk sell tapi ternyata loss. Jadi saya melakukan OP kembali dengan memilih OP buy ya, memilih OP buy sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita lihat lagi teman-teman. Wah, ternyata kita kalah teman-teman ya. Kita kalah. Oke, kita loss. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, berarti dia nabrak titik resisten yang ini teman-teman ya. Dia nabrak titik resisten yang di sini. Wah, parah nih, saya nggak perhatikan ada titik resisten juga. Nah, jadi di sini teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, betapa besar pengaruh titik resisten maupun support ya. Ketika kita melakukan OP itu selalu memperhatikan sebelah mana yang titik resisten atau support yang terdekat ya. Nah, kalau di sini sebenarnya di sini tadi ya saya jelaskan kenapa saya loss ya.
di sini ya, informasi candle yang ini hijau ya, bodinya panjang, sumbunya panjang, berarti itu menginformasikan kenaikan teman-teman. Nah, terjawab di sini dengan sumbu yang pendek atas tapi memiliki bodi hijau yang panjang ya. Nah, seharusnya candle selanjutnya dia naik teman-teman ya, seharusnya. Namun oleh karena dia nabrak titik resisten yang di sebelah, makanya dia terjadi penolakan ya, sehingga dia turun teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau sesuai analisa saya sudah benar ya, tapi saya kurang perhatikan, artinya saya lalai di memperhatikan titik resisten yang ada di sebelah teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita lihat sudah berada di waktu 17.08, berarti terjadi lagi candle yang ketiga. Nah, kita analisa dari sini teman-teman, kita analisa dari sini. Maaf, yang ini candle merah ini menginformasikan penurunan ya. Nah, terjawab di sini ya, terjawab di sini. Wah, parah nih. Bentar teman-teman ya, parah. Bentar. Oh iya, nggak sengaja ketekan tadi. Nah, jadi di sini ya, sekali lagi saya ulangi ya, di sini terjadi candle merah menginformasikan penurunan, terjawab di sini ya, terjawab di sini. Nah, kenapa candle ini terbentuk candle hijau? Karena di sini dia ada pembalikan atau penolakan harga dari buyer ya. Nah, bentar teman-teman ya, saya menganalisa dulu candle yang sementara jalan sekarang. Nah, bentar, saya menganalisa dulu. Setelah ini, karena di sini saya harus eksekusi teman-teman ya, saya harus mengeksekusi untuk OP. Nah, semoga aja saya nggak salah pilih, karena oh ya, saya pantau titik support dulu, jangan sampai dia nabrak support kayak tadi ya. Kalau tadi dia nabrak resisten ya, tadi dia nabrak resisten, jadi saya harus perhatikan jangan sampai ada support terdekat. Nah, kalau di sini ya, saya jelaskan lagi ya, di sini dia akan nabrak support di bagian sini. Maaf, saya garis dulu di sini ya. Ini support terdekat daripada candle yang sementara jalan sekarang ya, itu titik support teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah biasa main di binomo ya, itu harusnya memperhatikan di mana area support ataupun resisten ya. Jadi di OP pertama dan kedua tadi kita loss ya. Nah, di sini alhamdulillah kita profit ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa ini adalah pengalaman ya, ini adalah pengalaman yang memang istilahnya harus diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Jangan sampai saya berbagi informasi nanti teman-teman bilangnya ini hanya candlenya aja yang dijelaskan, tapi nggak jelaskan pantangannya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini sebenarnya tadi kenapa saya loss yang kedua kali, secara psikologi sekali lagi saya ingatkan ya, main trading itu nggak boleh terpancing emosi ya. Nah, kalau kita terpancing emosi, konsekuensi yang harus kita terima adalah apa? Loss ya. Kita harus menerima konsekuensinya, ini loss ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, apalagi yang baru belajar deposit, jangan pernah sekali-kali terpancing emosi teman-teman ya. Jangan sekali-sekali terpancing emosi. Terus kalau menurut teman-teman trader profesional, mereka menyampaikan harus bisa menjaga money management ya. Money management di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengatur ketika kita melakukan trading. Jangan kita OP barbar ya, jangan kita OP dalam jumlah besar. Nah, kalau kayak di sini teman-teman kan bisa melihat saya OP-nya hanya sejumlah 14.000. Ini adalah OP terendah ya di binomo ya. Jadi saya OP-nya hanya di jumlah 14.000 teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini ini saya jelaskan lagi ya. Ini
sudah masuk 17-12. Berarti di sini sudah sementara jalan candle kedua masuk ketiga ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, bahwa setiap candle itu, sekali lagi saya ulangi, setiap candle itu memiliki arti, memiliki atau mengantongi informasi apakah dia akan terjadi kenaikan apa penurunan ya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, karena ini udah candle ketiga ya, saya jelaskan ya supaya nggak anu. Nah, ini candle yang merah terbentuk ini, yang pertama ini, itu menginformasikan penurunan teman-teman ya. Nah, informasi ini terjawab di sini teman-teman ya. Informasi di sini terjawab di sini. Nah, informasi ini memiliki informasi penurunan, namun dia memiliki sumbu bawah. Nah, kalau dia memiliki sumbu bawah seperti itu, dia mempunyai informasi kenaikan dan terjawab di sini teman-teman ya. Dia terjawab di sini. Nah, kenapa demikian? Mungkin teman-teman bilang, lah bang, ini kok candle merah dia turun, kenapa di sini candle merah jadinya malah naik? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Di sini nanti akan saya jelaskan, karena di sini saya akan menganalisa dulu teman-teman. Di menit 17-14 saya akan melakukan OP ya di detik 00.30 ya. Ntar teman-teman ya, saya analisa dulu ya. Nah, ini turun, naik, dia naik. Nah, candle hijau dia memiliki sumbu panjang atas, pendek bawah. Nah, dia menginformasikan kenaikan teman-teman ya. Dia menginformasikan kenaikan, tapi di sebelah kiri di sini, sebelah sini ada bentar. Saya naik dulu, saya OP dulu, telat. Saya OP-nya telat teman-teman ya. Nanti sebentar saya jelaskan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, atau nanti setelah hasilnya baru saya jelasin ya, soalnya ketutup sama ini teman-teman, ketutup sama harga, sama OP saya di sini. Jadi nanti saya jelasin. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, beruntung aja dia bisa tembus resisten ya. Nah, resisten yang saya maksud yang ini titik resistennya di sini ya, area resistennya di sini. Terus resisten kedua yang ini. Nah, semoga aja candle yang jalan sekarang, oh ya, ternyata dia sudah tembus ya. Candle yang ini sudah menembus area ini teman-teman, area resisten yang ini ya. Nah, alhamdulillah kita profit teman-teman ya. Ini kita profit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah tadi memang bukan saya senang sih. Maksudnya di video pertama tadi memang saya terjadi loss 2 kali ya. Nah, itu karena saya lalai nggak memperhatikan keberadaan titik resisten maupun titik support teman-teman ya. Nah, jadi itu risiko terbesar kalau kita nggak memperhatikan posisi support dan resisten. Itu ya kayak tadi saya bilang, potensinya kita akan loss teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi saya kembali sedikit di sini ya tentang pertanyaan yang di sini. Bang, ini abang bilang candle merah menginformasikan penurunan, terjawab di sini. Nah, ini kok setelah yang candle merah kenapa dia hijau bang? Nah, ini ya saya jelasin ya. Ini sama-sama menginformasikan penurunan. Maaf, nggak lurus. Ini sama ini, tapi posisi sumbunya berbeda. Nah, perhatikan candle yang di atas ini ya, sumbunya di sini di atas, sedangkan candle yang merah ini sumbunya di bawah ya. Nah, kalau candle merah ada sumbu di bawah, berarti itu menginformasikan kenaikan teman-teman, karena dia terjadi penolakan dari buyer kayak gitu. Beda halnya kalau candle yang ini, yang merah ini, dia kan sumbunya di atas, terus bodinya di bawah, berarti dia ada dorongan kekuatan ke bawah. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini ya, bentar saya hilangin dulu tanda panahnya. Nah, kalau yang ini, karena meskipun dia membawa informasi penurunan, tapi ada penolakan di sini teman-teman ya.
dia ada terjadi penolakan dari buyer, makanya di sini dia terlahir candle hijau, dalam artian candle kenaikan ya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi makanya tadi teman-teman, biasanya jujur juga saya di awal-awal belajar menganalisa candle binomo sih bingung sebenarnya, saking banyaknya yang harus saya hafal ya. Namun ternyata setelah saya simpulkan, untuk main di binomo ini nggak perlu dihafal tapi dipahami ya, nggak perlu dihafal tapi dipahami. Kalau hafal banyak, susah kita menghafal candle begitu banyak model, begitu banyak makna dan artinya ya, jadi kayak gitu. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di menit 17.18, berarti ini sudah masuk candle yang ketiga ya, candle yang ketiga. Nah candle yang ketiga berarti OP-nya, awal periodenya di sini. Awal periodenya di sini dia menginformasikan kenaikan, karena candle hijau itu dia mempunyai kekuatan untuk naik. Nah, terjawab di sini. Yang ini terjawab di sini, dia naik ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi Bang, kenapa ini yang hijau tapi dia melahirkan lagi candle merah ya? Nah, ini karena di sini dia menginformasikan penurunan teman-teman. Kalau candle hijau dia memiliki sumbu bawah, berarti dia menginformasikan penurunan. Jadi kayak gitu. Nah, di sini bentar teman-teman ya, karena ini sudah masuk menit 17.19, saya akan siap-siap untuk OP lagi ya. Saya minta waktu untuk menganalisa. Nanti saya jelaskan, kalau seandainya saya profit, saya jelaskan apa alasannya saya OP, misalnya buy atau sell, saya akan kasih alasannya ya. Jadi kayak gitu. Nah, bentar saya pantau dulu titik resisten. Wah, di sini ada resisten. Oh, ternyata dia hanya terjadi koreksi, teman-teman. Saya open sell di sini dulu. Semoga nggak salah. Oh iya, benar. Saya open sell. Nah, di sini alasannya kenapa saya open sell, teman-teman, karena di sini dia memiliki candle hijau ya. Candle hijau berarti dia menginformasikan kekuatan kenaikan, teman-teman ya. Kekuatan kenaikan, namun dia memiliki sumbu bawah yang menginformasikan arah harga akan terjadi penurunan market, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini semoga saja kita profit ya. Semoga analisa saya nggak meleset ya. Kita lihat dulu. Ini kok malah dia naik-naik terus. Jangan sampai dia sementara menembus resisten, teman-teman. Wah, benar saja. Ini ada resisten, teman-teman, di sini. Wah, bentar. Di sini ada titik resisten. Ya, dia berusaha menembus resisten. Wah, tanya. Wah, kita loss, teman-teman, di sini. Saya terlalu buru-buru OP ya. Ini kita loss ya. Saya terlalu buru-buru OP sebenarnya. Oke, bentar. Nah, di sini kalau kita lihat, teman-teman ya, saya perkecil dulu posisi grafiknya. Kalau kita tarik lurus ya, benar saja perkiraan saya tadi. Dia berusaha menembus ini, berusaha menembus wilayah resisten yang di sini, yang ini ya. Nah, mungkin teman-teman, nah ini saya perbesar. Nah, di sini teman-teman ada posisi resisten yang harus ditembus. Makanya ini garis harganya dia tadi turun naik di situ. Namun di sini kalau saya lihat dia kayaknya berhasil menembus ya, berhasil menembus, dan di sini juga ternyata ada wilayah resisten juga ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi sedikit saya jelaskan buat teman-teman semua ya. Nah, kalau resisten ya, resisten tuh selalunya diawali dengan candle hijau. Maaf, saya ubah warnanya dulu. Mana sih? Saya ubah warnanya dulu. Nah, resisten itu dia selalunya berada di atas, dan selalunya selalunya diawali dengan candle hijau, terus diikuti dengan candle merah. Ini nggak sama, lagi. Nah, ini kan posisi berdekatan kayak gini ya. Nah, posisi resisten itu selalunya berada di atas dan di posisi sejajar ya, posisi sejajar kayak gini ini ya.
dia berada di posisi sejajar gini ya. Nah, ini namanya berada di area resisten teman-teman ya. Nah, begitu juga, nah jangan lupa teman-teman ya, diingat ya, nggak usah diingat, dipahami aja. Nah, kalau titik resisten berarti dia terjadinya garis sejajar antara candle hijau sama candle merah, tapi dia berada di posisi harga teratas ya, berbanding terbalik lagi dengan titik support ya. Kalau titik support berarti dia kebalikannya. Nah, yang saya maksud kebalikannya itu kayak gimana bang? Nah, kebalikannya itu kayak gini. Wah, nggak pas. Semoga aja, nggak lurus-lurus, nggak rata-rata sih. Nah, ini anggap aja udah rata ya. Anggap aja rata ya. Anggap aja rata. Nggak jadi. Oke, nah ini rata, lumayan lah, anggaplah rata. Nah, kalau support tuh dia posisi berada di harga terendah ya, harga terendah di sini ya. Nah, jadi dia terjadinya candle posisi yang sama persis atau ada perbedaan sedikit. Yang penting dia diawali dengan candle hijau, candle merah dulu ya, kayak gini. Dia diawali oleh candle merah. Wah, parah nih. Bentar. Dia diawali dengan candle merah, terus diikuti candle hijau kayak gini. Nah, berarti dia berada di daerah support. Kalau tadi resisten, dia terbalik teman-teman ya. Kalau resisten berarti dia diawali dengan candle hijau dulu, lalu candle merah. Kalau support diawali candle merah dulu, terus candle hijau teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi, dia posisi kebalikan. Kalau resisten dia berada di harga teratas resisten ya, diawali dengan candle hijau, diikuti candle merah. Kalau support berarti kebalikannya, diawali dengan candle merah dulu, terus diakhiri candle hijau teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua sekali lagi, silahkan dipahami ya. Kalau agak kurang dimengerti, diputar-putar kembali video saya ini supaya teman-teman bisa bisa memahami bahwa seperti apa yang namanya resisten, seperti apa yang namanya support ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Di sini banyak contoh yang teman-teman bisa lihat. Nah, bentar, saya zoom dulu ya. Jadi banyak contoh-contoh resisten. Ini resisten, dia berada di garis sejajar ya. Terus juga ini yang namanya support ya, dia berada di bawah ya. Nah, terus ini juga termasuk support kayak gini. Nah, kayak gini, ini kan support nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin tadi kan saya ngomong kalau titik support itu posisinya berada di terendah, harga terendah. Nah, mungkin teman-teman protes, "Bang, ini kan ada grafiknya di sini, dia bukan harga terendah." Iya, sebelum terbentuk grafik yang ini, di posisi yang sekarang yang ini kan harga terendah terakhir ya. Harga terendah terakhir. Jadi di sini menjadi titik support yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya video saya ini sudah cukup lama ya, sudah 23 menit. Namun karena niatan saya hanya untuk berbagi ya, saya bukan mau sok pintar ya. Di sini saya bertujuan hanya untuk berbagi buat teman-teman semua. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sengaja saya buat video ini untuk menjelaskan khusus untuk resisten dan support teman-teman ya, supaya teman-teman selalu hati-hati, selalu siaga ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau ketika teman-teman lagi main trading, ketika sebelum OP, perhatikan selalu posisi support dan resistennya teman-teman ya. Nah, oke, demikian teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang menjadi penyampaian saya kali ini. Seandainya kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, buat trader-trader yang profesional yang nyasar ke channel saya, tolong dikoreksi ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang baru pertama berkunjung ke channel kami, mohon dukungan
ke channel kami untuk dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Oke, demikian dari kami channel Trader Kampung Pemula. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.